Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar ya bagaimana trik dan tips menghadapi wawancara atau untuk seleksi tahap 2 calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu di sini nanti akan bersama-sama berdiskusi. Di sini ada Pak Kirno, ada juga Bu Ngarmi ya, dan teman-teman dari GP 5 dan GP 7 untuk berbagi praktik baiknya agar Bapak Ibu bisa semuanya ini mudah-mudahan bisa diterima sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah, nanti dimulai dari Pak Kirno, Pak Kirno. Nanti setelah Pak Kirno menjelaskan, kita bisa tanya jawab. Nah, ini ada Bu Ngarmi juga di sini, GP7, dan yang lain Pak Jirman nggak ada, Pak. Langsung saja dimulai karena untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu malam. Bagaimana trik dan tips menghadapi wawancara dari asesor. Ya, terima kasih. Monggo Pak Kirno. Selanjutnya waktu saya serahkan ke Pak Kirno dulu. Monggo Pak Kirno. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja bersama dengan MKGP, Musyawarah Kerja Guru Penggerak Kabupaten Pemalang. Kali ini akan mengadakan coaching yang ketiga kalinya ya, setelah pendaftaran, lalu kemarin simulasi mengajar, sekarang wawancara. Waktu kita terbatas, kira-kira maksimal 1 jam. Ini sudah terpakai sekitar 10 menit sehingga kita maksimalkan waktu. Izinkan saya akan share screen. Sambil menunggu share screen nih. Saya akan share screen kaitannya dengan materi ini. Baik. Ya, ini kita akan share screen pertama untuk mempersiapkan kegiatan wawancara. Yang perlu panjenengan semua lakukan adalah ini. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti tahapan wawancara? Berikut ini kami MKGP akan memberikan tips lolos seleksi tahap 2 calon guru penggerak yang dirangkum berdasarkan pengalaman pribadi penulis sebagai guru penggerak angkatan sebelumnya. Sebelumnya kita akan membahas dulu persiapan umum. Yang pertama, silakan pantau terus akun SIM PKB-nya untuk mendapatkan informasi jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara. Jika di situ tertulis ada jadwalnya, maka segera klik jadwal dan kemudian konfirmasi kesediaan. Jika itu sudah dilaksanakan, sambil menunggu nanti praktek pelaksanaannya, yang pertama panjenengan juga memikirkan untuk mempersiapkan ruangan yang nyaman, cukup pencahayaan, minim gangguan dan kebisingan. Yang ketiga, jaringan internet yang pastinya harus stabil. Yang keempat, antisipasi pemadaman listrik dengan mengisi penuh baterai pada gawai yang akan digunakan. Yang kelima, menyiapkan KTP karena akan diminta untuk menunjukkan sebelum simulasi mengajar ataupun wawancara. Yang keenam, cek aplikasi Google Meet apakah sudah berfungsi dengan baik dengan melakukan simulasi dengan rekannya. Dengan melakukan simulasi, panjenengan semua akan mengetahui bagaimana kesiapan Google Meet atau perangkat yang akan digunakan untuk wawancara. Apakah suaranya sudah pas, videonya terlihat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, silakan panjenengan siapkan print esai yang dulu sudah diisikan ketika menjawab esai. Dari esai tersebut, kemudian panjenengan tuliskan pertanyaan satu demi satu beserta gagasan pokoknya. Tidak perlu dituliskan semua, tetapi dituliskan gagasan pokoknya dari mulai visinya, inovasinya yang terkait. Ingat, program guru penggerak adalah untuk mencetak guru-guru yang menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya di situ nanti panjenengan akan ditanyakan kapasitas dan kualitasnya sebagai guru berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan terkait inovasinya, bagaimana melayani kebutuhan anak, bagaimana berkolaborasi dengan rekan-rekannya, bagaimana
Anda mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, terencana, terarah, singkat, padat. Kemudian guru penggerak juga menuntut kita untuk menjadi agen perubahan dalam bidang pendidikan, artinya panjenengan akan ditanyakan kaitannya terkait inovasi dengan program yang baru yang sudah lama dilaksanakan bersama dengan rekan-rekannya mengajak orang. Dan yang ketiga adalah ketangguhan Anda dalam menghadapi masalah. Nah, tanpa untuk menghemat waktu, marilah kita langsung saja pada kegiatan simulasi mengajar. Untuk kegiatan simulasi mengajar, monggo kami serahkan kepada Ibu Indah Palupi untuk bisa langsung mengadakan simulasi. Kira-kira nanti kan simulasi kira-kira 60 menit ya Bu ya. Ada 2 asesor. Asesor pertama bertanya sekitar 30 menit, asesor kedua bertanya sekitar 30 menit. Jadi 2 asesor akan menghabiskan waktu 30 menit untuk menanyakan kaitannya dengan esai yang sudah panjenengan isi dan pelajari. Monggo Bu Indah bisa dilakukan simulasi mengajar secara singkat untuk gambaran teman-teman. Kami serahkan lagi kepada Bu Indah. Oke, terima kasih. Kalau simulasi mengajar kan sudah ada Pak Nino. Mengajar. Iya, simulasi wawancara maksudnya. Masih. Wawancara kan? Iya. Monggo Bu Indah. Iya. Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu telah mengikuti sesi simulasi mengajar. Selanjutnya besok Bapak Ibu akan mengikuti sesi wawancara. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kirno bagaimana apa saja yang harus dipersiapkan di sesi wawancara ini. Bapak Ibu setelah menyiapkan esai, coba Bapak Ibu di print dulu, kemudian di situ ada beberapa pertanyaan yang ada 5 pertanyaan yang beranak pinak itu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari asesor itu. Yang ini tips untuk menghadapi asesor ya. Bapak Ibu yang pertama harus tenang, kemudian percaya diri. Kemudian munculkan ya, seperti Bapak Ibu di esai, tentu Bapak Ibu ini memunculkan potensi ya. Kalau yang pertama kan apa motivasi Bapak Ibu menjadi guru mengikuti CGP. Nah, motivasi Bapak Ibu mengikuti CGP gitu ya. Tentu Bapak Ibu juga sudah menulis. Nah, kalaupun ada sedikit-sedikit yang lupa, Bapak Ibu boleh gimana sih ya istilahnya, sedikit ditambahkan tapi tidak yang masih dalam konteks ilmiah ya, jangan yang mengada-ada gitu. Tapi tentu Bapak Ibu ingatlah gitu. Jadi ketika ditanya motivasi, satu menjawabnya selalu optimis. Kalaupun lupa ya, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain, intinya optimis. Contoh, motivasi saya mengikuti CGP ya, ingin satu mengembangkan diri tentunya. Saya juga memiliki beberapa kemampuan, potensi gitu. Biasanya saat itu saya ditanya di situ, komitmen saya, boleh ya komitmen saya misalnya. Tapi Bapak Ibu mengingat jawaban Bapak Ibu. Intinya tunjukkan bahwa Bapak Ibu ini memiliki motivasi yang kuat, memiliki kemauan untuk mengembangkan diri, menggerakkan diri sendiri, dan tentu menggerakkan orang lain. Kemudian tonjolkan apa yang Bapak Ibu punya. Oh, saya pernah mengikuti Google Master Trainer, misalnya punya kemampuan di situ, kemampuan membuat dalam pembelajaran gitu ya. Kemampuan membuat media-media pembelajaran yang inovatif dengan teknologi seperti itu. Tapi itu juga tergantung dari esai Bapak Ibu-nya, kemampuan membimbing, pengalaman apa seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu menghadapi asesor ini, Bapak Ibu juga biasanya kalau ada kalimat yang menarik dari asesor, dari Bapak Ibu, asesor itu akan mengembangkan pertanyaan ya, misalnya tadi Bapak Ibu seperti contoh saya waktu CGP itu ditanya komitmen saya dan
potensi, lalu ditanya potensinya ibu apa aja, potensi itu apa bu gitu ya, kemampuan ibu apa saja gitu ya. Oh di situ memang karena kalimatnya terbatas itu ya, nggak menceritakan semua, lalu ditanya oh iya saya bisa ini, saya bisa ini, seperti itu. Kemudian ada juga hal-hal yang salah satu soal di situ adalah mengembangkan orang lain, apa ya Pak? Mengembangkan orang lain. Gitu. Di sini bisa murid gitu ya, bisa nggak usah Bapak yang ibu kembangkan di situ ya, mesti murid ibu misalnya membimbing ekskul itu sampai mendapatkan juara juga di situ. Kalau Bapak Ibu, tentunya kemarin Bapak Ibu adalah menceritakan beberapa, karena salah satu pertanyaan di situ juga ada. Dan ingat, pertanyaannya itu berdasarkan kemarin menjawabnya dengan teknik STAR. Kapan ya, misalnya Bapak Ibu, salah satu pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu, saya lupa ya, apa nomor 2 itu, mengembangkan orang lain gitu ya. Terus kapan gitu, pada nggak usah tepat yang tanggalnya, nggak apa-apa, Agustus tahun sekian, bulan Agustus tahun sekian. Kemudian pernah dengan mengalami satu apa ya Pak, nomor 2 ya Pak, saya soalnya ya saya lupa salah satunya itu. Inovasi yang sudah pernah inovasi yang diterapkan di sekolah. Inovasi yang pernah diterapkan kapan? Misalnya pada awal bulan Juli tahun sekian harus Bapak Ibu, kalaupun lupa ya wis kapan gitu loh. Misalnya kalaupun lupa, cuma Bapak Ibu tentunya pernah. Inovasi yang dikembangkan apa? Kapan? Juli 2023 saya mengembangkan pembelajaran problem based learning misalnya. Kemudian apa tantangannya apa saja dalam mengembangkan itu gitu ya. Saya harus menyiapkan media pembelajaran gitu ya. Saya harus menyiapkan LKPD dan sebagainya, itu mungkin ada seperti itu. Kemudian tantangannya muridnya masih malas, saya juga masih belum belum begitu mengetahui langkah-langkahnya. Kemudian bagaimana aksinya tadi saya belajar, saya juga membuat media pembelajaran, menyiapkan lembar kerja yang sesuai dengan pembelajaran problem based learning seperti itu ya. Kemudian bagaimana hasilnya jadi dengan seperti itu, hasilnya alhamdulillah pembelajaran ini berhasil, anak-anak juga belajar merasa senang. Kemudian dari hasil asesmen semua anak telah mencapai KKTP atau mencapai KKM seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah nanti Pak Kirno bisa menambahkan sambil saya mencari membuka soal-soalnya. Monggo Pak Kirno dulu. Untuk simulasi mengajar, pertanyaan tidak bisa kita prediksi ya, karena setiap asesor punya gaya, style, dan juga jenis pertanyaan sendiri-sendiri. Makanya kita bicarakan wawancara Pak, wawancara. Iya, saya masih terpengaruh pada simulasi mengajar. Wawancara itu pertanyaannya tergantung asesor, maka kita perlu berpedoman pada kisi-kisinya. Kisi-kisi yang ditanya adalah terkait peran dan nilai dari kita sebagai seorang guru. Maka yang paling awal ditanyakan adalah visi. Pertanyaannya kira-kira seperti ini yang pernah kami alami. Apa visi Anda mendaftar menjadi calon guru penggerak? Jawaban saya dulu pada saat ditanya visi adalah, sebagai seorang guru saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk bisa meningkatkan keterampilan saya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, saya mendengar banyak dari teman-teman yang sudah lulus dari angkatan-angkatan sebelumnya, ternyata setelah mereka ikut guru penggerak, maka mereka banyak sekali mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, mampu meningkatkan teknologi dan adaptif dalam perkembangan, juga mampu meningkatkan keterampilan berbicaranya. Dari situ, saya juga ingin merubah diri saya
dari yang sekarang konvensional menjadi guru yang paling tidak bisa adaptif, juga bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, lalu apa sih kira-kira sebuah program atau inovasi yang pernah Anda terapkan di kelas atau di sekolah yang pernah Anda terapkan? Kemarin pada bulan Juli tahun 2023, saya itu mengadakan program yang namanya, misalnya lagi tenar adalah bazar makanan di sekolah. Saya laksanakan dengan kegiatan kira-kira ada sekitar 2 bulan saya persiapkan, dari mulai yang pertama menyiapkan apa saja jenis-jenis makanan yang akan kami tampilkan, jenis kegiatan yang akan kami tampilkan, lalu saya berkoordinasi dengan rekan guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ternyata dari hasil koordinasi tersebut, saya dengan teman-teman mempunyai banyak sekali pendapat untuk menyelenggarakan kegiatan bazar makanan. Bukan hanya bazar makanan, ternyata saya menemukan bahwa untuk bisa mengadakan kegiatan bazar ini perlu ada semacam persiapan yang matang. Maka saya menginisiasi di kelas saya untuk mengajar makanan yang akan disajikan. Saya mengajarkan anak-anak untuk membuat misalnya tahu goreng crispy. Maka dalam kegiatan pembelajaran seni rupa yang sudah ada dalam kurikulum Merdeka, saya mulai mengenalkan anak untuk mengetahui langkah-langkah membuat telur crispy. Dan akhirnya kegiatan itu berhasil. Ada banyak kendala dan tantangan. Karena saya mengajar anak kelas 4, ternyata anak-anak kelas 4 untuk memasak, untuk mempersiapkan alat-alat itu perlu prepare yang sangat jelimet dan rumit. Tapi dari keadaan itu dapat saya atasi sehingga akhirnya melalui omong-omongan dengan teman, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan kepala sekolah, akhirnya kegiatan penyelenggaraan bazar dapat kami lakukan. Dari kegiatan ini dapat terlihat bahwa anak-anak mulai yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang tadinya tidak kerjasama menjadi kerjasama, yang tadinya kurang antusias belajar akhirnya jadi antusias belajar karena ada kegiatan bazar. Misalnya seperti itu, Bu Indah, monggo dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Ya, Bapak Ibu, tadi itu Pak Kirno sudah memang sangat berkembang. Kebetulan Bapak Ibu bisa menjawab yang sederhana karena dulu saya menceritakan memang banyak ya, karena saya sudah mengalami pembelajaran inovasi. Jadi di sana langsung ditanya gitu, inovasinya apa saja gitu. Tapi banyaklah hal yang seperti itu. Kemudian juga beberapa saya menghasilkan buku kayak gitu, saya membuat buku itu juga ditanyakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya prestasi, ceritakan aja di situ, punya prestasi apa kayak gitu. Nanti itu masih di pertanyaan nomor 1 itu banyak sekali karena situ mencakup motivasi gitu ya, kemampuan yang Ibu miliki seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan orang lain ya Pak. Selanjutnya bekerja sama dengan, tentu Bapak Ibu pernah bekerja sama dengan orang lain gitu. Kemudian bagaimana sih Bapak Ibu dalam menjalankan tugasnya pada saat bekerja sama dengan orang lain itu, kayak ceritakan salah satu pengalaman Bapak Ibu, kemudian situasinya seperti apa saat itu gitu ya. Kemudian apa yang dihadapi pada saat Bapak Ibu bekerja sama dengan orang lain itu kayak gitu. Misal pada saat pandemi, saya dan teman-teman tim kurikulum menentukan untuk pembelajaran daring saat itu, atau mencetuskan sebuah program apa gitu ya. Kemudian pada saat itu kita memutuskan hal apa yang terjadi di situ, situasinya semacam apa. Ini contoh saya menceritakan. Ketika kita masih bingung karena satu, anak-anak itu memiliki gawai gitu ya, kemudian jaraknya rumahnya juga cukup jauh gitu. Kemudian saat itu ini saya bercerita dulu, tapi misalnya Bapak Ibu tentu punya masalah yang berbeda. Kemudian bagaimana cara
cara yang Bapak Ibu gunakan agar hal-hal tersebut tadi, tantangan-tantangan yang ada itu bisa diatasi kayak gitu. Tadi kan tidak memiliki gawe, kurangnya kesadaran orang tua, anak juga tidak mau mengerjakan tugas seperti itu. Akhirnya yang kami lakukan adalah solusinya apa gitu ya. Kami mengadakan membuat LKS, membuat lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa, tetapi dengan cara siswa memberikan tugas, siswa saat mengumpulkan itu ke sekolah, mengambil ke sekolah 1 minggu sekali kayak gitu. Kemudian diadakan juga kunjungan oleh guru BK dan wali kelas, karena pada saat situasi tersebut guru itu tidak bisa mendatangi siswa, tidak bisa bertemu dengan siswa dengan pertemuan yang intens, sehingga kami melakukan kunjungan-kunjungan seperti itu. Ini contoh ketika bekerja sama dengan orang lain. Pernahkah mengalami satu situasi yang menjadikan masalah seperti itu, kemudian apa yang terjadi, bagaimana solusinya, kendalanya apa saja gitu ya, kemudian bagaimana hasilnya. Tentu seperti itu. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah misalnya boleh seperti itu ya, siswa akhirnya bisa tetap diberikan pembelajaran dengan materi yang dikirim oleh Bapak Ibu guru melalui grup WA, kemudian mengumpulkannya bisa dalam bentuk file atau datang ke sekolah, karena saat itu ini upaya yang kami lakukan di sekolah kami adalah seperti itu gitu. Kemudian bisa juga mungkin Bapak Ibu bisa bercerita pada pertanyaan nomor berapa, sehingga kami nanti bisa istilahnya memberikan gambaran. Memang berkembang sekali, cuma patokannya adalah apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan gitu. Oh ya, monggo, ada siapa nih? Pak Kirna apa siapa ini? Indah, ini waktunya tinggal 30 menitan ya. Oke, nanti. Kita ya monggo Bapak Ibu yang bertanya saja ya Bu ya. Di pertanyaan aja, ya. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Atau ya kita yang tanya ya Bu? Oh iya, monggo. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau bingung semua? Ya, baik. Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, nanti akan ada pertanyaan terkait dengan peran kita sebagai seorang guru dalam kegiatan berbagi. Ini ada yang bertanya Bu dari Esa, apakah yang ditanyakan selalu terkait dengan pembelajaran dan sekolah, atau ada pertanyaan umum masyarakat dan lain-lain sebagainya? Sekali lagi, untuk pertanyaan kita tidak bisa menduga atau menebak ya, karena setiap profesor punya gaya sendiri, style sendiri. Maka kisi-kisinya adalah yang ditanyakan terkait kegiatan guru di sekolah, pembelajarannya terhadap murid, dan praktek baiknya terhadap rekan sejawat. Kalaupun ada ditanya tentang lain, pasti akan ditanya tentang ketangguhan kita dalam menghadapi masalah. Dan mudah-mudahan pada saat panjenengan ditanya tentang masalah yang paling berat, monggo Bu Suci Harti, silakan. Bu Suci Harti, monggo. Monggo Bu, mau bertanya apa? Bu Suci, Ibu Suci, monggo. Dan kita kalau bisa sih menjawabnya itu dibilang ya cepat lah ya Pak. Maksudnya jangan mikir lama gitu loh. Jangan terlalu kayak ya jangan terlalu banyak. Kemudian dengan kata-kata yang tadi ya Pak, bukan saya gitu ya, maksudnya yang ditanya ibu saya dan tadi
nggak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh Apakah saat menjawab menonjolkan setiap pertanyaan kekurangan. dapat melihat jawaban yang sudah di-print atau disiapkan? Panjenengan itu sedang dites wawancara. Sudah, jadi kalaupun ingin melihat jawaban, paling tidak membaca. Makanya kan triknya tadi dari sekian banyak jawaban, panjenengan ambil garis besarnya. Misalnya visi, garis besarnya adalah ingin mengembangkan diri. Silahkan kembangkan kata-kata kembangkan diri dengan kalimatnya sendiri. Untuk saat wawancara durasi waktunya berapa menit? 60 menit ya. 30 menit untuk satu asesor. Jadi kalau ada 2 asesor menjadi 60 menit. Pengalaman saya kemarin ketika ditanya dalam kegiatan CPP dalam waktu 60 menit, ternyata saya mampu menghabiskan waktu kira-kira 45 menit. Karena di situ kebetulan asesornya mengatakan, "Pak, kalau misalnya kami merasa sudah menangkap poin-poinnya, maka kami akan hentikan pertanyaan dan ganti pertanyaan lain." Seperti itu. Jika lupa jawaban isai, maka nanti panjenengan sebisa mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan secara dadakan. Karena pertanyaannya pasti akan dadakan. Pertanyaan pertama pasti adalah visi dan misinya. Ikut program guru penggerak. Lalu itu. Ada lagi? Nah, ini ada saya membuka pertanyaan ya. Yang pertama itu masih motivasi menjadi guru penggerak. Tadi sudah. Kemudian Pertanyaan nggak urut beberapa ya? Iya, nggak urut sih. Cuma pasti yang itu ditanyakan ya Pak. Yang Pasti tadi ditanyakan. visi, motivasi. Kemudian apa yang mendukung kelebihan? Kelebihan peran saudara sebagai guru penggerak. Nah, kelebihan-kelebihan yang mendukung peran saya. Misalnya saya mampu mengembangkan orang lain, saya mampu berinovasi, saya memiliki kemampuan dalam teknologi gitu. Ini untuk Bapak Ibu yang belum ini bisa apa namanya kemarin kayak teknologi itu sangat mendukung ya. Maksudnya saya pun waktu itu saya bisa tapi saya lupa nggak menuliskan, tapi ditanya, "Ibu bisa ini?" Bisa gitu. Maksudnya Ibu bisa terutama Google Workspace ya, bisa gitu. Saya memiliki ini karena di sini ada satu pertanyaan, apa yang mendukung kelebihan peran saudara sebagai guru seperti itu. Jawab Ibu dengan optimis. Kalaupun Bapak Ibu mungkin di PKK atau di apa ya silahkan. Kemudian tadi perubahan inovasi, pemberdayaan ya, memberdayakan bisa memberdayakan murid, memberdayakan orang-orang di sekitar dalam kegiatan apa, PKK dan sebagainya, atau gerakan yang memberikan dampak terhadap berdasarkan inisiatif Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri. Nah, gitu ya. Jawaban ini tentunya harus mencakup waktu, kejadian, dampak, upaya yang dilakukan seperti itu. Misalnya saya di tahun pada bulan Agustus 2020 melakukan inovasi pembelajaran di sekolah dengan menerapkan pembelajaran discovery learning, di mana sebelumnya saya belum menerapkannya. Kemudian apa yang dilakukan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya menyusun berkolaborasi menyusun RPP, LKPD gitu ya. Kemudian dampaknya bagaimana? Nah, dampaknya di sini kan ada dampak dari inisiatif. Setelah saya menerapkan program pembelajaran discovery learning, pembelajaran anak-anak menjadi semakin aktif, mampu menemukan pengetahuannya sendiri gitu ya. Kemudian upaya yang Anda lakukan agar bisa terlaksana tadi ya sudah berkolaborasi, kemudian saya menyiapkan sumber-sumber belajar yang relevan, yang baik, seperti saya menyiapkan video, masuk ke demonstrasi hari ke-10. Indah, suaranya hilang Bu Indah. Masuk hari ke-10, demonstrasi. Bu Indah, suaranya hilang. Dibuka, nanti di situ ada. Baik, sambil menunggu Bu Indah
Semisal pas waktu sholat atau mau ke toilet, apakah bisa untuk izin di tengah-tengah wawancara? Kalau itu hubungannya dengan asesor ya. Jadi pertanyaan itu dijawab oleh asesor, boleh tidaknya. Berapa lama durasi waktu setiap menjawab pertanyaan? Triknya ketika panjenengan ditanya, jangan berhenti menjawab sebelum asesor mengatakan cukup. Jadi kalau misalnya panjenengan berhenti, misalnya begini, peran apa yang pernah Anda lakukan dalam mengembangkan rekan sejawat? Saya pernah ngajari orang, terus berhenti, maka akan ditanya kembali, ngajarin apa? Ngajarin laptop. Apa yang diajarkan? Akhirnya pertanyaannya berkembang terus. Cara menyalakan laptop, lah buat apa menyalakan laptop kok diajarkan? Karena teman saya belum bisa laptop. Lalu untuk apa Anda mengajarkan? Berkembang terus pertanyaannya. Maka triknya adalah ketika ditanya, apa peran Anda? Dulu saya adalah orang yang tidak bisa mengoperasionalkan laptop. Kemudian dari situ saya akhirnya belajar untuk mengoperasionalkan laptop, dari mulai menyalakan, kemudian membuka Word, kemudian membuka Excel, membuka PowerPoint, yang saya peroleh dari kegiatan membuka, ikut pelatihan, ikut melihat video YouTube. Akhirnya dari kegiatan-kegiatan tersebut saya mampu menguasai dan mengoperasionalkan laptop termasuk secara daring. Bahkan sekarang aplikasi-aplikasi yang lain dapat saya kuasai. Dari kemampuan saya tersebut, kemudian saya pun akhirnya menularkan ilmu saya kepada rekan sejawat yang dekat dengan lingkungan tempat kerja saya. Sama mereka, teman-teman saya juga, karena kemampuannya nol, akhirnya saya mengadakan semacam kegiatan setiap Sabtu bareng-bareng sekolah untuk melatih kemampuan mengoperasionalkan laptop. Nah, dari situ selama kita melakukan kegiatan kira-kira ada waktu seminggu. Apa tantangan dan kendalanya? Tantangan dan kendalanya terus Anda panjenengan cerita terus saja sampai akhirnya Asar mengatakan cukup, poinnya sudah saya dapat, saya tanya yang lain ya. Tapi kalau panjenengan bertanya terus menjawabnya masih lama, pertanyaan itu akan berkembang. Pengalaman saya ketika ikut seleksi guru penggerak angkatan 5, dalam IC saya nggak pernah menuliskan tentang mengajar anak ABK. Tetapi oleh asesor yang kedua kemudian tanya, Bapak tahu nggak ABK itu apa? ABK anak buah kapal ya Bu? Bukan, terkait dengan kegiatan pembelajaran Pak. Oh, anak berkebutuhan khusus. Saya nggak ada, tetapi saya punya pengalaman dari pengalaman teman. Dulu ketika teman saya ngajar di sekolah itu menghadapi anak ABK, di mana anak tersebut benar-benar tidak bisa menuliskan huruf D dengan huruf B. Dari situ kan saya tahu bahwa dia itu punya kemampuan disleksia. Kebetulan teman itu cerita ke saya. Maka yang saya lakukan kepada teman saya adalah coba panjenengan cara ngajarnya menggunakan media lilin atau malam gitu ya, yang dibentuk huruf B dengan huruf D. Terus saja dia suruh membentuk sebelum menuliskan gitu. Ternyata dia menerapkan itu dan akhirnya sekarang kemampuan disleksianya itu diskalkuliannya juga bisa berkurang. Dan saya juga tahu nih Bu, ada beberapa ABK yang dalam kategori cerdas gitu ya. Kemungkinan di kelas saya itu ada anak yang cerdas sekali ini Bu. Apakah itu ABK atau tidak, tetapi saya mampu menerapkan seperti ini. Di kelas saya itu ada anak yang pinter banget dan ada anak yang lower banget. Nah, kemudian saya mengajarkan anak yang pinter banget ini, dan karena dia cepat sekali menangkap pelajaran, maka ketika saya mengajarkan materi secara lambat, dia kan bosan ya. Nah, dari situ muncul ide kreatif saya berikan materi yang banyak, sambil saya mengajari anak-anak yang lambat, yang terlalu lambat, yang medium. Nah, pada akhirnya anak ini saya manfaatkan untuk menjadi tutor sebaya. Nah, dari situ kan akhirnya oke cukup, saya bisa tangkap apa maksud dari perkataan Anda. Seperti itu. Ya, jadi beberapa pertanyaan kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Apalagi kalau kita mengatakan saya pernah menggunakan aplikasi misalnya Wordwall. Lalu mungkin pertanyaan akan berkembang seperti Wordwall itu apa ya Pak? Nah, Wordwall adalah aplikasi untuk membuat banyak sekali game permainan di dalamnya. Ada permainan. Nah, di situ saya aplikasikan kegiatan pembelajaran menggunakan permainan. Ada beberapa kendala, ada. Di kelas saya harus menggunakan HP. Ternyata tidak semua anak punya HP. Maka saya mendata siapa saja anak yang punya HP, sambil memikirkan cara supaya yang tidak punya HP itu tidak merasa tersisihkan.
juga tidak merasa saya tidak dilayani. Maka saya mendata dulu dari teman-teman yang sudah ada HP-nya ternyata tidak memenuhi kelas, maka saya bentuk kelompok agar satu HP itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh kelas. Dan apabila itu masih tidak terpenuhi, maka saya menggunakan laptop dan layar di LCD. Dari situ kan nanti ada anak yang berganti-gantian menggunakan laptop saya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Dari word itu ada yang pair, pasangan. Oke, cukup Pak. Itu pertanyaan. Lalu apa yang pernah Anda lakukan? Saya pernah ikut organisasi ya Bu ya. Saya ikut organisasi KKG. Di situ saya menjadi misalnya sekretaris. Nah, tugas-tugas saya sekretaris kebetulan memang menyiapkan materi-materi. Sambil menyiapkan materi itu kan saya belajar. Dari belajar itu akhirnya saya bisa berbagi dengan teman-temannya. Dalam kegiatan KKG saya pernah jadikan narasumber. Saya pernah memberikan materi seperti ini. Dan kendalanya seperti itu terus tidak berhenti. Sampai asesor mengatakan cukup, terima kasih. Kira-kira 30 menit ya. Ada pengalaman yang pernah sampai lebih dari 1 jam? Ada. Ada yang kurang dari 1 jam? Ada. Sekali lagi tergantung asesor. Ketika saya menjawab isai sebagian besar pengembangan orang lain dalam kegiatan masyarakat bukan di bidang pendidikan. Apakah pengaruh dalam wawancara, Pak? Apapun yang panjenengan ceritakan, maka peran Anda lah yang harus diceritakan, jangan peran orang lain. Peran Anda, jangan peran orang lain. Misalnya, dalam KKG ini ada kegiatan yang akhirnya berjalan lancar. Ini semua karena kehebatan ketua saya. Misalnya begitu ya. Saya pernah nih ngajari orang di luar, di sekolah, di rumah misalnya ya. Saya itu kan mengadakan kegiatan kecil-kecilan untuk ngajari orang tua yang belum bisa ngaji misalnya. Nah, dari situ akhirnya saya tertuntut untuk ngajari orang tua yang belum mengenal huruf hijaiyah. Ini kan kemasyarakatan ya. Atau saya ngajari pernah jadi narasumber pada kegiatan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK ingin mendapatkan materi tentang cara mendidik anak supaya anak menjadi pintar. Nah, bisa kan itu dalam kemasyarakatan ya. Tapi jangan ceritakan yang di luar konteks dengan pendidikan. Misalnya, saya pernah bekerja di bidang tekstil. Di sana saya belajar tentang cara menjahit. Itu berarti Anda bukan sebagai guru lah. Ini kan kita sebagai seleksi calon guru penggerak ya. Sehingga sebagian besar adalah peran kita dalam bidang pendidikan, entah di sekolah ataupun di masyarakat, tetapi yang paling utama adalah di sekolah. Jadi kalau panjenengan banyakkan menceritakan di luar sekolah yang tidak terkait dengan pembelajaran, saya takutnya malah berpengaruh terhadap penilaian. Yang dinilai dalam kegiatan wawancara yang pertama adalah runtut, lalu ada kendala, dan ada aksi, jangan cuma satu. Misalnya kendalanya apa? Kendalanya pesertanya tua-tua, lalu aksinya apa? Ya udah saya biarkan saja mereka wong tua sih susah. Berarti hanya satu kendala dan satu aksi. Aksinya banyak, kendalanya banyak, solusinya banyak, dan jangan berhenti. Untuk itu bisa dipahami ya Bapak Ibu, ini waktunya tinggal 10 menit. Pada pertanyaan bagaimana pengalaman Anda mengembangkan orang lain, saya menjawab tapi tidak terkait dengan pembelajaran. Apakah juga hal itu ditanyakan? Sekali lagi ya, pertanyaan itu tidak ada kata bakunya karena tergantung dari style dan gaya asesornya. Maka kita pegang kata kuncinya. Apa sih tujuan guru penggerak? Menciptakan pemimpin pembelajaran dan menjadi agen perubahan pendidikan. Artinya, sebagian besar pertanyaan tentu mengacu kepada peran Anda sebagai guru dalam melayani peserta didik dan juga sekaligus bekerja sama dengan rekan sejawat supaya kemampuan Anda saat ini, inovasi Anda saat ini, program Anda yang baik-baik ini, ketika temannya minta meniru, panjenengan bisa menjelaskan kepada mereka. Saya sekarang bisa menggunakan Google Meet, maka saya sampaikan atau imbaskan ke teman-temannya gitu ya. Nanti akan ditanyakan apa masalah paling berat
yang pernah Anda alami. Nah, di situ kunci jawabannya adalah ketangguhan Anda dalam menghadapi masalah itu. Bagaimana rasa terpuruknya, ceritakan. Lalu motivasi apa yang membangkitkan, ceritakan. Cara Anda bangun dari keterpurukan itu, ceritakan. Kalau Anda nangis, nangis aja. Kebanyakan pada saat di pertanyaan resiliensi ini pasti akan nangis kalau memang itu paling berat. Tapi kalau sambil bertanya-tanya atau sambil tertawa-tawa, berarti masalahnya nggak berat sebenarnya. Misalnya masalah apa yang pernah paling berat? Jadi dulu kan saya pernah ngajar sambil gendong anak kecil ya. Tapi lucu. Nah, itu kayaknya nggak berat ternyata. Gitu. Jadi kalau misalnya berat itu ya mestinya diceritakan dengan konteksnya dalam melaksanakan kegiatan. Waktunya sangat terbatas ini karena memang tidak premium. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Indahnya terpental karena sinyal. Silakan, ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, memang waktunya sudah terbatas. Nanti ini videonya akan kami share supaya teman-teman yang hari ini tidak dapat bergabung bisa melihat rekamannya. Mohon maaf ya jika banyak kata yang salah, kekurangannya. Namanya juga manusia biasa yang bukan menjadi penentu dari kelulusan Anda, tetapi hanya sekedar memfasilitasi, membantu Anda dalam memberikan gambaran supaya nanti bisa lulus menjadi guru gerak angkatan yang ke-10. Angkatan 9 yang belum ikut guru penggerak kemarin karena terbatasnya pengajar praktek, itu nanti akan diikutkan dalam ke angkatan 10. Monggo Bu Nur Hayati Saistira, silakan. Monggo Bu Nur Hayati, waktunya tinggal sedikit sekali. Nur Hayati tidak ada. Pak Iman, silakan Pak Iman. Bu Nur Hayati, raise hand. Ya. Waktunya hampir habis. Kami hanya bisa berdoa supaya panjenengan sebanyak 281 orang ini lulus semua, ditambahkan dengan angkatan 9 yang kira-kira separuhnya kira-kira 50 atau 60, kurang tahu ya, karena kemarin yang lulus sekitar 121, sekarang yang sedang ikut pendidikan kurang tahu jumlahnya. Jika dikalkulasikan dengan CPP yang sekarang sedang ikut pembekalan sebanyak 59 dengan asumsi satu orang memegang 5 guru penggerak, berarti ada sekitar 300 orang. Dan itu masih kurang gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Sekali lagi kunci utamanya yang pertama tenang ya. Kalau yang sudah punya isai, silakan isainya di print. Monggo Pak Sabariman. Iya Pak Keno, terkait dari pertanyaan dari asesor, umpamanya kita kan lupa nih dari apa yang telah kita jawab waktu esean ya. Apakah kita harus menjawab lagi sesuai apa adanya atau ada tambahan-tambahan lain Pak, istilahnya apa perlu ngarang atau enggak, apa sesuai kenyataan saja? Umpamanya kenyataan yang saya tulis ceritanya kan seperti itu, kemudian ketika ditanya lagi saya jawabnya beda, tapi intinya sama, saya mengalami hal itu. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Seperti jawaban itu loh yang ditulis. Nggak apa-apa, nanti akan berkembang dengan sendirinya kok Pak. Kan melatih kita bicara gitu. Nanti akan berkembang dengan sendirinya. Kalau lupa ya, jangan terus kayak hafalan gitu ya. Jangan sampai terlihat hafalan ya, karena mimik ekspresi juga dinilai di sini. Iya, otomatis kan mesti jawaban yang kita tulis di esai waktu itu dengan yang kita ucapkan kan mesti beda ya Pak ya, karena kita nggak mungkin hafal sedemikian banyak. Iya. Makanya kita buat kisi-kisinya.
Saya isi isai yang sudah saya share itu kan nggak ada pertanyaan tentang ABK ya Pak, tapi di situ saya ditanya ABK. Iya. Ya, Terima kasih. oke. Yang lain monggo. Karena tidak ada yang bertanya, saya mau melanjutkan tugas untuk misi tagihan LMS ini untuk kegiatan besok hari Senin tanggal 6 pertemuan ke-10. Tidak ada ya? Cukup ya? Oke, monggo bisa left atau meninggalkan room untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Jangan lupa cek terus SIM PKB-nya. Jika muncul jadwalnya jangan lupa konfirmasi. Jika tidak di WA oleh sang pemandu begitu ya, tidak perlu panik karena sudah ada jadwalnya, tinggal ikuti saja jadwalnya. Jika ingin merubah, maka konfirmasi dulu dan sertai alasan yang tepat. Misalnya jadwal saya hari Senin, saat itu saya harus kontrol cuci darah misalnya, ya berarti bisa saling ngomong. Tapi kalau hari itu saya mau ikut KKG, oh jangan nah, jangan merubah itu karena ikut KKG atau karena ngajar, ya jangan juga. Cari alasan yang baik jika ingin merubah jadwal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepra.